Selamat datang di kanal ini. Hari ini kita nggak akan bahas horor tentang hantu atau monster, tapi horor psikologis tentang kehancuran moral akibat ambisi yang tak terkendali. Kita akan membedah alur cerita film fantasi Prancis yang sangat unik, Les Deux Mondes atau Dua Dunia. Ini adalah kisah tentang seorang pria pecundang yang diberi kesempatan menjadi juru selamat, hanya untuk berakhir menjadi monster yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia lawan. Kenalan dulu sama Remy Bassano. Di dunia kita, dia ini adalah lambang kesialan. Dia seorang ahli restorasi lukisan yang rendah hati, penyayang, tapi hidupnya selalu dihantam nasib buruk. Studionya kebanjiran karena keteledorannya sendiri, alhasil dia dipecat. Yang lebih menyakitkan lagi, istrinya, Lucille, ternyata berselingkuh dan sekarang menuntut cerai. Di mata keluarga besarnya, Remy cuma dianggap aib, sosok lemah, nggak sukses, dan nggak pantas dihormati. Luka di hatinya sangat dalam. Sampai-sampai dia merasa dirinya nggak berarti sama sekali. Tapi kemudian keanehan mulai terjadi. Remy mulai merasakan sensasi aneh, seolah-olah dia tenggelam setiap kali dia menyentuh perabotan di rumahnya. Ini bukan mimpi buruk, ini adalah portal. Tanpa sadar, Remy ternyata dipanggil ke dunia lain. Sebuah dimensi yang disinari oleh 3 matahari dan dihuni oleh suku primitif yang hidup dalam penindasan. Suku ini melihat Remy sebagai pemenuhan ramalan kuno. Mereka percaya pria yang muncul dari dunia lain ini adalah sang juru selamat, seorang Messias yang akan membebaskan mereka dari kaum Zotan, makhluk-makhluk raksasa kanibal yang selama ini meneror dan memperbudak mereka. Ba Angginde, dari seorang pria yang selalu diremehkan di dunianya, sekarang dia dilelukin sebagai harapan terakhir sebuah bangsa. Awalnya, Remy jelas menolak. Dia merasa nggak mampu, dia kan cuma tukang restorasi lukisan, bukan prajurit. Dia sama sekali nggak punya keahlian perang. Tapi setelah dia memakan sebuah buah ajaib yang memberinya kemampuan memahami bahasa lokal secara instan, Remy mulai melihat sebuah kesempatan untuk akhirnya dihargai, dihormati. Dia pun kembali ke dunianya, mengambil buku-buku sejarah dan strategi perang, lalu mulai melatih kaum budak ini untuk bertempur, dan hasilnya sungguh mencengangkan. Dengan menggunakan taktik provokasi dan jebokon-jebokon licik yang terinspirasi dari Perang Dunia, Remy berhasil memimpin pasukan barunya meraih kemenangan telak atas kaum Zotan. Darah tumpah, perbudakan berakhir. Remy, sang pecundang dari bumi, kini menjadi pahlawan perang. Sebagai puncaknya, ia dinobatkan menjadi kaisar agung di negeri bernama Begamen. Nah, inilah titik balik yang mengerikan. Kekuasaan itu seperti racun yang bekerja lambat, dan di dalam diri Remy, racun itu menyebar dengan sangat cepat. Sang kaisar baru ini, yang tadinya rendah hati, kini berubah menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Dia mulai menuntut pembangunan istana megah untuk dirinya sendiri. Dan yang lebih parah, dia memperlakukan rakyat yang baru saja dia bebaskan persis seperti budak-budak di masa lalu. Dia menjadi seorang tiran. Rasa dihormati yang selalu ia dambakan di dunia nyata, sekarang ia ambil dengan paksa di dunia fantasi ini. Remy yang dulu penyayang telah mati, digantikan oleh seorang diktator yang haus akan hormat dan sangat takut kehilangan kekuasaan. Ironi, moralnya sangat tajam. Dia berhasil mengalahkan monster hanya untuk menjadi monster yang jauh lebih buruk.
kekejaman ini tentu saja tidak luput dari mata rakyatnya. Protes kecil-kecilan berubah menjadi pemberontakan besar. Rakyat Begamen yang dulu memujanya sebagai dewa, kini mengangkat senjata untuk melawan Remy di tengah-tengah kekacauan ini. Remy dipanggil untuk memenuhi bagian terakhir dari ramalan, duel 1 lawan 1 melawan pemimpin Zotan yang tersisa. Dan Remy menang. Tapi tepat saat dia bersiap untuk merayakan kemenangannya yang gemilang, ia menemukan kengerian yang sesungguhnya. Tradisi suku Begamen ternyata mengharuskan mereka untuk memakan sang pahlawan hidup untuk menyerap kekuatannya. Ya, kamu nggak salah dengar. Remy yang baru saja bebas dari takdirnya sebagai tiran, kini dihadapkan pada eksekusi brutal oleh orang-orang yang pernah ia selamatkan. Untungnya, berkat pengikut setianya, Remy berhasil melarikan diri. Dia kembali ke portal dan terlempar ke dunia asalnya. Tepat beberapa detik sebelum tubuhnya dicabik-cabik, ia kembali bukan sebagai seorang kaisar yang haus kuasa, tapi sebagai Remy yang asli, seorang pria yang terluka, tapi kini penuh dengan pengalaman pahit yang mengubah hidupnya. Dia kembali ke dunia nyata. Istrinya masih ingin berpisah, tapi kali ini Remy nggak marah, nggak juga merasa lemah. Dengan kedewasaan baru, ia memilih untuk tetap menjadi figur ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kekuasaan palsu di dunia lain, melainkan penerimaan diri dan menjaga ikatan keluarga yang masih tersisa. Film ini mengajarkan kita bahwa lingkungan bisa membentuk atau menghancurkan jati diri seseorang. Remy di bumi terlalu baik hingga sering dimanfaatkan, sementara Remy di Begamen terlalu berkuasa hingga menjadi korup. Pelajaran paling berharga dari film ini adalah pentingnya menyeimbangkan antara keberanian dan kerendahan hati. Oh, dan jangan lewatkan adegan mid-credit yang jenius, di mana sebuah lukisan karya Remy secara tak sengaja terkirim ke masa lalu dan akhirnya dianggap sebagai karya langka dari Leonardo da Vinci muda. Sebuah sentuhan akhir yang brilian menunjukkan bahwa bahkan setelah semua kekacauan itu, warisan kecilnya tetap abadi. Les Deux Mondes adalah sebuah kisah suram tentang bahaya hasrat yang tak terpuaskan, dan sebuah pengingat bahwa kekuasaan absolut adalah horor yang sesungguhnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan pembahasan film seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.